Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bila. Film yang dibintangi Prabas, rilis tahun 2009. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada RJ Indonesia 3694, Jud Nizar Nar Rahman, Fazera Zahidi, Yulti Lulus 3808, Pautrin Alparabi. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Bila mengisahkan pemburuan terhadap Don kejahatan, Bila dan pencarian iblis yang mengendalikan jaringan kriminalnya. Dengan banyak intrik dan pengkhianatan, kisah Don bernama Bila pun dimulai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang Don dunia kejahatan bernama Bila, penjahat kelas atas yang tak segan membunuh partner-partnernya yang selalu curang terhadapnya. Bisnis Bila bergerak di semua kejahatan, termasuk obat-obatan terlarang, senjata api ilegal, bahkan bahan peledak untuk membuat bom. Bila bersembunyi dan mengoperasikan bisnisnya di negara Malaysia. Polisi dari 11 negara, termasuk Malaysia, India, Thailand, Rusia, dan yang lainnya bisa dikatakan tak pernah tidur karena ulah Bila, sang perantara kejahatan internasional yang licin dijangkau hukum. Karena dirinya, banyak kejahatan merajalela di negara-negara lainnya. Bila memiliki kaki tangan yang selalu setia, yaitu Ranjit, dan ada juga Vikram, salah satu kepercayaannya, dan seorang kekasih bernama Lisa yang rela mati demi Bila. Karena kesetiaannya, Bila sangat mencintai Lisa. Seorang polisi India bernama Krishnamurti beserta jajaran informannya selama 2 tahun ini rela meninggalkan keluarganya demi menangkap Bila. Karena Bila sangat meresahkan berbagai negara, dia rela terbang ke Malaysia demi mempermudah pemburuannya. Banyak para mafia yang bertransaksi dengan Bila. Krishnamurti ingin sekali menangkap Bila beserta jaringannya, tetapi tak pernah berhasil karena geng Bila selalu tahu apapun yang kepolisian lakukan. Krishna dibantu bawahannya yang bernama Aditya merencanakan sesuatu untuk menangkap Bila. Krishna yang tak kehabisan akal telah lama mengutus informannya bernama Dani untuk bergabung dengan Bila menjadi pengawalnya. Dan baru kali ini Dani berhasil mendapatkan sesuatu yang penting. Dani memberitahukan kalau Bila sebenarnya bukan pemimpin, dia hanya menjalankan transaksinya saja. Bila bekerja di bawah seseorang yang dijuluki iblis. Dani berkata kalau Bila menyimpan semua rincian rencananya dan rincian seluruh jaringannya di sebuah komputer yang hanya Bila saja dan Ranjit yang tahu kata sandi komputer tersebut. Tapi dia berhasil menyalin data tersebut ke sebuah memori dan akan memberikannya kepada Krishna di waktu yang tepat. Dari kejauhan, terlihat Aditya mendengar percakapan mereka. Naas bagi Dani, dia dipanah oleh Bila karena dia tahu Dani seorang informan polisi. Dan benar saja, setelah dicek oleh Vikram, di dampal sepatunya terdapat memori yang sudah susah payah Dani dapatkan. Mendengar kabar itu, Krishna dan Aditya mendatangi kamar mayat. Mereka melihat jasad Dani yang malang. Krishna sekarang yakin ada tai lalat di departemennya yang menjadi informan Bila. Aditya terlihat salah tingkah dengan perkataan Krishna. Krishna melihat Aditya memakai jam Rolex yang harganya sangat pasti mahal. Tapi Aditya berkata kalau jam itu adalah dia. Krishna mempunyai teman bernama Sankar yang membuka rumah makan India di sana. Sankar juga seorang informan Krishna. Saat itu, Vikram kepercayaan Bila hendak kabur keluar Malaysia. Dia sudah tak mau bekerja dengan Bila karena bujukan sang kekasih yang bernama Priya yang tak mau Vikram terlibat kejahatan lagi. Tapi Bila mengetahui niat Vikram,
Di saat Vikram dalam perjalanan ke bandara, dia diculik oleh Bila. Bila berkata kalau seharusnya Vikram terus terang kalau ingin pergi darinya. Terlihat Vikram ketakutan. Bila keluar dari mobilnya dan Vikram tewas diledakkan oleh Bila. Di tempat lain, seorang mafia bernama Rashid menunggunya di sebuah klub malam. Geng Bila datang menemuinya, tapi di saat Ranjit mengulurkan tangannya, Rashid menolak. Dia hanya ingin berpelukan dengan Bila saja. Adik Rashid yang bernama Jimmy pun terlihat menyukai Bila. Rashid meminta bantuan Bila saat itu, tapi Mimin belum tahu apa yang mereka bicarakan. Bila menyetujuinya dan Rashid pun pergi dari sana. Di saat itu, seorang wanita menggoda Bila yang ternyata itu adalah pria kekasih Vikram. Bila yang seorang lelaki normal menyambut hangat godaan pria walaupun dia sudah punya Lisa. Pria terlihat menari-nari dan menggoda Bila. Pria mengajak Bila ke rumahnya. Di saat Bila lengah, dia mengambil pistol Bila dan mengeluarkan pelurunya. Pria pura-pura mandi dan terlihat Krishnamurti sudah mengepung rumah itu. Pria berkata kalau dia sengaja menjebak Bila karena Bila sudah melenyapkan Vikram kekasihnya. Bila mengeluarkan pistolnya, tapi pria berkata kalau dia sudah mengeluarkan pelurunya. Tapi Bila malah tersenyum dan memperlihatkan kalungnya yang ternyata sebuah peluru. Bila keluar dengan menodong pria, Krishnamurti siap menembaknya karena dia yakin pistol itu tak ada pelurunya. Karena pria sebelumnya sudah memberitahukan kalau semua peluru sudah dikeluarkan dari pistol Bila. Tapi Bila menembak pistolnya yang membuat kepolisian terkejut. Mereka tak jadi menembak dan Bila pergi dengan membawa pria. Di tengah jalan, pria dilempar dari mobil dan terlihat dari arah berlawanan mobil box datang dan menabrak pria yang akhirnya pria tewas seketika. Di tempat lain, tepatnya di Prancis, seorang perwira Interpol bernama Dharmendra mendapatkan laporan kalau Bila belum berhasil ditangkap. Dharmendra diberitahu kalau kepolisian India bernama Krishnamurti yang menangani kasus Bila. Dharmendra menghubungi Krishnamurti saat itu. Dia mengolok-olok pemburuan Krishna beserta departemennya yang tak pernah berhasil menangkap Bila. Dia menawarkan dirinya untuk bergabung memburu Bila. Tapi Krishna menolak karena kesal dengan keangkuhan Dharmendra. Dia menugaskan Aditya untuk memperketat memantau pergerakan Bila. Di saat itu, Ranjit bersiap bertransaksi dengan geng Steve, tapi mereka berhasil dikepung polisi. Tiba-tiba, seorang wanita menembaki para polisi tersebut. Wanita itu bernama Maya. Setelah itu, Maya masuk ke mobil Ranjit dan menodongkan pistolnya untuk menyerahkan uang dan mobilnya. Tapi Ranjit berkata, daripada dia mencuri, lebih baik dia bergabung dengan gengnya. Ranjit membawa Maya ke hadapan Bila dan berkata kalau Maya telah menyelamatkannya. Ranjit meminta Bila untuk menerima Maya bergabung karena Maya pasti akan berguna. Terlihat Maya sangat membenci Bila karena ternyata Maya adalah adik Vikram. Dia sengaja masuk geng Bila hanya untuk membunuh Bila di saat yang tepat. Terlihat kilas balik kebersamaan Maya dengan kakaknya Vikram dan juga pria. Setelah beberapa lama Maya bergabung, dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Bila yang sedang berenang. Tapi itu tak berhasil karena Bila mendapatkan telepon, yang ternyata telepon itu dari iblis. Iblis berkata kalau Krishnamurti meningkatkan kekuatannya dan akan menangkap Bila. Tapi Bila menjawab, jangan coba-coba meremehkan Bila karena dia tak bisa ditangkap dengan mudah. Iblis kesal dengan ucapan Bila. Di saat itu, Ranjit menginformasikan kalau geng Steve ingin pengiriman senjata dilakukannya besok dengan muatan kontainer. Tapi Steve ingin Bila sendirian. Bila menyetujuinya. Ternyata Krishnamurti mendapatkan kabar itu dan siap menyerbu Bila. Dan singkat cerita, Bila menemui Steve. Bila memperlihatkan contoh senjatanya kepada Steve. Tiba-tiba pasukan polisi datang yang diketahui oleh Krishnamurti. Ternyata Steve bekerja sama dengan Krishna menjebak Bila. Bila berhasil kabur mengendari mobilnya. Krishna dan anak buahnya mengejar Bila. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Bila melumpuhkan sebagian pasukan polisi. Tapi Krishnamurti terus mengejarnya dan akhirnya tembakannya berhasil mengenai Bila. Bila terluka di dadanya dan terjebak. Dia terjun dari jembatan dan tenggelam di sungai. Pencarian Bila dilakukan sampai malam hari. Lagi-lagi, Aditya terlihat mencurigakan karena tak ikut pengejaran Bila di siang tadi. Aditya beralasan kalau dia tak enak badan.
Damendra saat itu menghubungi Krishna lagi, tapi Krishna tak menjawabnya. Lalu Damendra menghubungi Aditya dan menawarkan bantuannya. Krishnamurti marah dan pergi saat itu. Krishnamurti yang hendak pulang mengendarai mobilnya, tapi Bila berada di dalam mobil Krishna. Dia mendadakan Krishna dan Krishna pun berkata kalau Bila harus menyalahkan diri dan dia berjanji akan membawanya ke rumah sakit karena Bila terluka parah saat itu. Bila tak mau dan Bila pun sekarat di saat Krishna ingin menanyakan siapakah sosok iblis itu. Bila keburu tewas. Krishna hendak menguburkan Bila dan menghubungi Shankar untuk membantunya. Shankar datang ke tempat itu, tapi di saat Shankar melihatnya, dia berkata kalau ini adalah temannya yang bernama Rangga. Krishna terkejut mendengarnya, lalu Shankar pun menceritakan kalau Rangga mirip sekali dengan Bila. Rangga adalah pemuda desa biasa, kesehariannya adalah mencuri. Dia tinggal di Visakhapatnam. Dia melakukan itu semua demi adik angkatnya yang bernama Laksmi dan Srenu yang ditinggal orang tuanya karena kebakaran. Rangga ingin sekali melihat mereka berdua kelak menjadi dokter dan insinyur. Dia siap melakukan apa saja demi mereka berdua. Cita-cita Rangga tak hanya itu. Dia ingin sekali menjadi kaya raya, hidup mewah, dikelilingi pengawal dan berpakaian rapi dengan jas dan kacamata hitam. Juga dikelilingi oleh para perempuan. Di saat itu, Shankar datang menemui Rangga. Dia memperkenalkan Krishna kepadanya. Krishna menakut-nakuti Rangga kalau dia tahu Rangga adalah seorang pencuri. Tapi dia tak akan memenjarakannya. Sebagai gantinya, dia ingin Rangga melakukan sesuatu. Krishna menjelaskan kepada Rangga kalau Rangga harus berakting seperti seseorang bernama Bila, seorang penjahat kelas atas. Krishna tak jujur saat itu. Dia mengatakan kalau sekarang Bila berada di tahanannya, tapi Krishna belum mendapatkan seluruh jaringannya karena Bila tak mau mengaku. Maka dari itu, Rangga ditugaskan untuk menjadi Bila dan menjadi informannya untuk menciduk semua jaringan geng Bila, terutama bosnya yang dijuluki iblis. Rangga berkata kalau sekarang dia punya tanggungan Srenu dan Laksmi. Dia ingin membuat mereka menjadi dokter dan insinyur. Kalau ada yang terjadi pada dirinya, bagaimana nasib adik-adiknya itu? Keesokan harinya, Rangga dibawa ke Hyderabad. Ternyata Krishna menyekolahkan Srenu dan Laksmi di sekolah yang bagus. Krishna berkata kalau dia akan mengurus mereka seperti anaknya sendiri dan menjadikannya insinyur dan juga dokter. Mendengar kebaikan Krishna, Rangga siap melakukan apa saja atas perintah Krishna. Di saat itu, mulailah Rangga dilatih oleh Krishna. ഒരു വാക്കും വിശ്വസിക്കണ്ട. നിന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ വെപ്പൺസിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം. ഇത് പെൻ ഡ്രൈവ്. ഇതിലെ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യും. Dia dilatih menembak oleh Krishna, berjalan ala Bila, dan berpenampilan seperti Bila. Dia juga diajari main komputer sampai dia terbiasa. Dan singkat cerita, Rangga berhasil melakukan semua itu. Rencana Krishna sekarang membawa Rangga menjadi Bila ke Malaysia untuk ditangkap polisi. Tapi di saat itu, Rangga harus berpura-pura hilang ingatan. Krishna kembali ke Malaysia sekarang, tapi di sana sudah ada Damendra yang menunggu. Dia terbang dari Prancis ke Malaysia untuk membantu Krishna menangkap Bila. Walaupun Krishna tak suka, tapi Krishna terpaksa menyetujuinya. Dia mengadakan jumpa pers dan mengumumkan kalau dia berhasil menggerebek Bila di saat transaksi senjata, tapi dia berhasil melarikan diri saat itu. Damendra menambahkan kalau siapa saja yang melihat Bila segera menghubungi kepolisian. Geng Bila juga menonton berita tersebut. Di saat itu, Shankar menelepon kantor polisi menginformasikan tempat persembunyian Bila. Seluruh pasukan mengepung tempat yang dimaksud dan benar saja di sana terlihat Rangga yang menjadi Bila sepertinya linglung. Bila dibawa ke rumah sakit dan terlihat Damendra, Krishna dan Aditya menjadi tegang. Damendra menanyakan kondisi Bila kepada dokter dan dokter berkata kalau Bila baik-baik saja, tapi sayang dia hilang ingatan sekarang. Ternyata sebelumnya dokter dan Krishna sudah bekerja sama. Di tempat lain, Ranjit galau karena tahu Bila berada dalam tahanan polisi. Dia ditekan oleh iblis karena iblis menginginkan Bila untuk kesepakatan dengan Rashid. Maya berkata kalau dia akan mendapatkan Bila. Di saat itu, Bila siap dipindahkan ke rumah sakit yang lain, tapi geng Bila mengadangnya. Terlihat Maya menembak ke arah Aditya. Maya menculik Bila dari tahanan polisi saat itu. Damendra akan marah melihat penculikan Bila dari tahanan polisi. Dia menyalahkan Krishna, tapi Krishna terlihat senang saat itu. Damendra berkata kalau tidak ada kebocoran dari polisi, tak akan mungkin Bila diculik seperti ini.
Lagi-lagi terlihat Aditya sangat mencurigakan dan Mentra berkata kalau Krishna harus berhati-hati dengan Aditya. Di tempat lain, Bila alias Rangga pura-pura bengong. Dia pura-pura hilang ingatan di hadapan anak buahnya. Di saat itu, iblis menelepon. Ranjit meminta agar Bila menjawabnya. Bila berkata bagaimana dia bisa menjawabnya kalau dia tak mengingatnya. Ranjit mengatakan kalau ini dari iblis bos mereka. Bila mengangkatnya dan iblis mengingatkan kesepakatannya dengan Rashid yang harus berjalan dengan baik. Dan Bila pun menyanggupinya saat itu. Setelah itu, Lisa mencoba mendekati Bila, tapi Bila alias Rangga menolak dan berkata dia masih bingung. Dia berjalan menuju kursi dan rebahan, padahal dia senang dikelilingi dua makhluk cantik. Krishna menemui Rangga di tempat sauna. Rangga berkata kalau dia baru saja menjawab telepon dari iblis, tapi dia belum melihat penampakannya. Krishna mengatakan kalau saat ini ingatan Bila harus terlihat pulih. Keesokan harinya, Rashid menghubungi Bila. Ranjit berkata kalau Bila harus menjawabnya karena Rashid tak tahu Bila hilang ingatan, dan dia pun menjawab teleponnya yang membuat Rashid senang. Rashid berkata kalau dia akan mengirimkan sebagian uang muka melalui Jimmy untuk kesepakatannya. Bila setuju dan akhirnya mereka bertemu, tapi geng Bila yang akan menanganinya. Terlihat Krishna memberikan isyarat kepada Rangga dan dengan gagahnya Rangga menembak ala Bila yang membuat anak buahnya terkejut dan yakin bahwa Bila sembuh dari ingatannya. Krishna perlahan mundur agar Bila alias Rangga bisa pergi. Di saat sedang berkumpul, Bila berkata kalau ingatannya pulih. Dia diberikan pistolnya kembali. Tetapi di saat sepi, Rangga yang rindu kepada adik-adiknya menghubungi istri Krishna. Dia melepas rindu walaupun hanya lewat telepon. Kadang Rangga tak bisa menyembunyikan kesenangannya dan menari-nari di rumah itu. Tapi dia kembali menjadi Bila di saat anak buahnya di dekatnya. Dia juga sangat menyukai Maya dan mengabaikan Lisa yang membuat Lisa kesal. Di saat itu, Bila alias Rangga diberitahu oleh Ranjit kalau sekarang jadwal mereka mengirim obat-obatan ke pembeli dan semua rinciannya ada di dalam komputer. Rangga mencoba mengakses komputernya sambil memperhatikan Ranjit yang masuk ke berangkas milik Bila. Rangga melihat uang, senjata, dan obat-obatan di berangkas itu, tapi dia pura-pura marah dan berkata kalau seseorang sudah mengganti kata sandinya. Ranjit berkata kalau tak ada yang mengubah kata sandinya dan Ranjit pun mencoba mengetik sandinya. Rangga sekarang tahu kata sandi komputer itu. Ranjit mengajaknya ke pengiriman tapi dia menolak, yang akhirnya mereka berangkat tanpa Bila. Rangga mencoba menyalin seluruh file dalam komputer itu ke sebuah pendrive. Setelah itu, dia memberitahu Krishna kalau dia sudah menyalin file dari komputer Bila ke pendrive dan akan dia berikan di saat yang tepat. Rangga berkata kalau dia akan menghubungi Krishna jika dia pergi keluar. Dan kebetulan saat itu Ranjit berkata kalau Bila besok harus menemui Jimmy untuk memberikan rincian kesepakatan. Dan Bila pun menyetujuinya, tapi dia akan berangkat sendiri. Maya menawarkan diri untuk menemani Bila yang membuat Bila senang dan Lisa merasa cemburu. Keesokan harinya mereka sampai ke tempat janjian. Bila alias Rangga dan Maya datang menghampiri Jimmy dan mereka memberikan rinciannya. Setelah Jimmy pergi, Maya menodongkan pistol ke arah Rangga. Sontak, Rangga ketakutan dan berkata apa maksudnya. Maya berkata kalau dia mengincar Bila karena Bila telah membunuh kakaknya Vikram dan Priya. Di saat itu, Rangga mengaku kalau dia bukan Bila. Maya tak percaya dan di saat itu Krishna datang. Dia menjelaskan kepada Maya kalau dia bukan Bila. Dia Rangga yang berpura-pura menyamar sebagai Bila. Mengetahui kebenarannya, Maya memutuskan akan keluar dari geng Bila karena percuma dia ada di sana kalau Bila tidak ada. Tapi Krishna mengusulkan kalau itu tak perlu karena dia juga membutuhkan Maya untuk memata-matai geng Bila. Sekarang mereka bertigalah yang tahu penyamaran ini dan pendrive pun diberikannya kepada Krishna. Di saat itu, Rangga mengungkapkan cintanya kepada Maya, tapi Maya malah senyum-senyum. Iblis menelepon Bila dan berkata kalau besok dia akan mengatur pertemuan dengan semua jaringannya di Hotel Shangri-La. Mendengar hal itu, Rangga langsung memberitahu Krishna. Krishna memperingatkan kalau Rangga harus berhati-hati karena iblis lebih berbahaya. Dia mengatakan setelah melihat pendrive yang Rangga berikan, kalau kesepakatan antara Bila dan Rashid yang saat itu ternyata menyangkut pembelian bahan peledak. Iblis mendapatkan bahan peledak
yang tak terdeteksi dari Rusia, yang bila mana itu diserahkan kepada orang yang salah, beberapa negara akan lenyap dari peta dunia. Keesokan harinya, Bella alias Rangga siap ke Hotel Shangri-La. Tapi Ranjit berkata kalau iblis mengubah tempat pertemuan menjadi Hotel Putrajaya karena polisi mengetahui tempat pertemuan sebelumnya. Dan Rangga pun terkejut saat itu. Setelah sampai, Rangga menghubungi Krishna kalau tempat pertemuannya diubah. Dia mengarahkan Krishna ke Hotel Putrajaya. Tetapi Lisa mendengarkan percakapan tersebut. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Rangga, tapi Rangga berhasil merebutnya dan menembak Lisa. Lisa. Rangga harus melakukan itu karena Lisa tahu penyamarannya. Geng Bila yang mendengar suara tembakan langsung menghampirinya dan melihat Lisa telah tewas di tangan Bila. Sebelum iblis datang, Krishna sudah mengepung tempat itu. Semua yang ada di sana baku tembak dengan pasukan polisi. Tapi Rangga terlihat kabur. Di saat itu, Krishna melihat mobil berhenti. Dia mencoba mendekatinya, tapi anak dan istrinya menelepon dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dan di saat itu, Krishna ditembak oleh seseorang tepat di dadanya. Rangga yang melarikan diri melihat Krishna sekarat. Di saat-saat terakhirnya, Krishna berkata kalau Rangga tak boleh melepaskan iblis. Dan Krishna pun meninggal. Rangga dikepung polisi karena menyangka kalau dialah yang membunuh Krishna. Terlihat geng Bila digiring ke kepolisian dan Rangga pun dibawa ke kantor polisi. Di sana Rangga mengakui penyamarannya dan berkata kalau dia bukan Bila. Dia disuruh oleh Krishna agar menyamar sebagai Bila untuk mengetahui semua jaringannya termasuk iblis. Damendra menanyakan bukti apa yang meyakinkan kalau dia bukan Bila. Rangga berpikir sejenak dan ingat kalau dia memberikan pendrive yang isinya rincian semua anggota jaringan dan rincian transaksi Bila. Damendra menugaskan Aditya dan yang lainnya menemukan pendrive di tempat Krishna. Sambil menunggu bukti, Rangga dimasukkan ke dalam tahanan dan ditempatkan dengan Ranjit dan anak buahnya. Mereka siap mengejar Rangga karena telah menipunya. Tapi Ranjit menghalangi. Jika mereka mengajarnya, maka polisi akan tahu dan yakin kalau dia bukan Bila dan akan membebaskannya. Di bawah pimpinan Damendra, Aditya dan yang lainnya mencari-cari pendrive itu, yang akhirnya pendrive itu ditemukan dan disembunyikan oleh Aditya. Mereka kembali ke kantor polisi dan mengatakan kalau mereka tak menemukan pendrive itu. Rangga dan anak buah Bila siap dipindahkan ke penjara. Di dalam perjalanan, Rangga selalu mengejek anak buah Bila karena mereka menatapnya dengan penuh kebencian, yang akhirnya mereka berkelahi dan semuanya berhasil kabur dari mobil tahanan. Damendra marah kepada para polisi, termasuk Aditya, karena kaburnya para tahanan dan dia ingin Bila ditemukan hidup-hidup dan tak boleh ada orang yang menembaknya. Di tempat lain, Ranjit murka karena dia bisa dibodohi oleh Rangga. Dia berpikir di mana Rangga menyembunyikan Bila. Di saat itu, iblis menelepon dan berkata kalau mereka harus segera menangkap Rangga agar tahu keberadaan Bila. Karena sebentar lagi jadwal pertemuan Bila dengan Rashid untuk menyelesaikan kesepakatan. Iblis tak mau kalau kesepakatan dengan Rashid gagal dan jalan satu-satunya harus menemukan Bila secepatnya. Dan satu lagi, iblis ingin pendrive itu segera ditemukan. Kalau tidak, mereka akan dalam masalah. Diam-diam Maya menemui Rangga. Dia memberitahu kalau geng Ranjit sedang mencarinya. Rangga sekarang bingung apa yang harus ia lakukan. Dia yakin di kepolisian ada tai lalat dan dia meminta agar Maya mencari tahu siapakah tai lalat itu. Dan Rangga akan mencari tahu siapakah pembunuh Krishnamurti. Rangga berniat menghubungi petugas Damendra dan meminta bantuannya karena setelah Krishna, dia hanya percaya kepada Damendra. Dia menelpon Damendra dan meminta bertemu di suatu tempat. Di malam hari, Rangga bertemu dengan Shankar. Mereka sama-sama mabuk untuk menghilangkan stres karena polisi kesayangan mereka telah tiada. Rangga bertanya di manakah Krishna menyembunyikan Bila. Lalu Shankar pun mengajaknya menuju restorannya. Dia membuka lemari pendingin dan terlihat Bila terbujur kaku. Shankar mengatakan kalau Bila sudah tewas dari dulu. Setelah itu, Krishna membuat Rangga menjadi Bila. Dia khawatir Rangga tak mau kalau tahu Bila sudah meninggal dan terpaksa berbohong kalau Bila berada dalam tahanannya. Rangga terkejut mendengarnya saat itu. Dia bertanya kepada Shankar mengapa Krishna tahu kalau Rangga mirip dengan Bila. Shankar berkata kalau dialah yang memberitahukannya. Rangga kesal dan menamparnya karena dirinya dia masuk ke dalam masalah ini. Mereka merenung di jalanan. Rangga mengingat perjuangan Krishna yang tewas dalam tugasnya.
Dia sekarang akan menemukan siapakah pembunuh Krishna. Singkat cerita, Dharmendra dan Rangga bertemu. Dharmendra mendesak Rangga di mana dia menyembunyikan Bila dan dia juga menanyakan pendrive itu. Dan tak disangka geng Ranjit datang yang akhirnya di sini terungkap kalau sebenarnya iblis itu adalah Dharmendra sendiri. Dharmendra mengungkapkan kalau dialah yang membunuh Krishnamurti karena dia tahu identitasnya saat itu. Rangga berhasil melarikan diri. Dharmendra siap menembaknya, tapi hal itu digagalkan oleh Maya, yang akhirnya mereka tahu Maya bekerja sama dengan Rangga. Rangga terus berlari menyelamatkan diri dan kebetulan Aditya melihat Rangga. Dia mengikuti Rangga yang akhirnya Rangga berhasil lolos dari kejaran Ranjit. Aditya menegurnya, tapi Rangga dengan sikapnya menjerat Aditya. Aditya berkata kalau dia tahu Rangga bukan Bila yang akhirnya Rangga luluh. Aditya menambahkan kalau dia tahu tentang Rangga di hari sebelum Krishnamurti meninggal. Dia menceritakan semuanya tentang Rangga. Dia juga yang menyembunyikan pendrive itu dari rumah Krishnamurti. Dia selalu mengikuti Rangga, tak lain hanya ingin menangkap iblis. Rangga berkata kalau iblis sebenarnya adalah perwira Interpol Dharmendra. Aditya terkejut mendengarnya, apalagi Dharmendra yang telah membunuh Krishnamurti saat itu. Dharmendra bergabung dengan Krishna, tak lain hanya ingin tahu keberadaan Bila yang sebenarnya. Karena dari awal, dia tak percaya kalau dirinya adalah Bila. Dan sekarang, dia kelabakan mencari Bila karena sore ini adalah kesepakatan terakhir Bila dengan Rashid. Kalau Bila tidak ada, kesepakatan akan gagal. Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk membuka kedok Dharmendra dan menghentikan kesepakatan Rashid. Rangga menghubungi Sangkar dan memerintahkan sesuatu. Dia juga memerintahkan Aditya memberitahu Dharmendra kalau Bila disembunyikan di restoran Andara dekat kuil. Keduanya melancarkan aksinya. Rangga berlari mencapai tempat itu dan Aditya menghubungi Dharmendra dan mengarahkannya ke restoran. Dharmendra memerintahkan agar Aditya menyergapnya sendiri ke restoran itu. Lalu dia menghubungi Ranjit dan menyuruhnya menyebut Bila. Rangga yang melihat Ranjit sengaja mengarahkannya ke restoran itu. Ranjit menembakinya, tapi Rangga berhasil masuk. Dia dibantu Sangkar mengganti pakaian Bila. Di saat mereka menembaki restoran itu, terlihat mayat Bila yang asli tersungkur ditembak dari belakang. Dan ya, Rangga menyamar lagi menjadi Bila dan gengnya akan menyangka kalau dia Bila yang asli sekarang. Apalagi di saat Aditya menyergap, dia menembaknya yang membuat Aditya tewas bohong-bohongan. Seketika itu, anak buahnya mencium tangan Rangga. Rangga berpura-pura menanyakan Lisa. Ranjit berkata kalau penyamaran itu telah membunuh Lisa. Rangga lalu menembak mayat Bila beberapa kali agar terlihat dia murka. Di tempat lain, Dharmendra menyambut Rashid, tapi sayangnya Rashid tak mau. Dia hanya ingin disambut oleh Bila dan berhubungan hanya dengan Bila saja. Dharmendra merasa terhina saat itu. Dharmendra mengatakan kalau dia adalah iblis. Lalu Rashid menjawab kalau Dharmendra iblis, Rashid adalah Saitoni Rojim. Dharmendra semakin kesal, tapi dia mendapatkan telepon kalau Bila sudah ditemukan dan Rangga sudah dibunuhnya. Dharmendra senang saat itu. Tak berapa lama, Bila alias Rangga datang saat itu. Dia melihat Maya diikat dan memintanya mendekat. Dia melakukan gaya Bila kepada Maya yang membuat mereka semakin percaya. Rangga mengeluarkan tangannya dan Dharmendra siap menyambutnya. Tapi Rashid keburu memeluknya, yang laki-laki membuat Dharmendra kesal. Dalam pertemuan itu, Rangga mengatakan kalau bahan peledak ada di kapal kargo yang sudah disiapkan dan dia boleh memilikinya setelah uang ditransfer ke akunnya. Lalu dengan senang hati, Rashid pun mentransfer uang ke akun Bella. Dan setelah itu, Rashid pergi menaiki kapal kargo. Dharmendra mengungkapkan kalau selama ini dia hanya membutuhkan Bila untuk kesepakatan dengan Rashid. Sekarang dia sudah tak mau membutuhkan Bila lagi. Dan Dor, Bila ditembak tepat di tangannya. Dharmendra akan menggantikan Bila dengan Ranjit yang ternyata mereka berdua merasa terhina oleh pelanggan-pelanggan yang hanya menghormati Bila. Dharmendra siap membunuh Bila dan berkata kalau bukan iblis yang akan membunuhnya, tapi Dharmendra petugas Interpol. Dan Ranjit berkata biarkan saja dia yang menyelesaikannya, tapi Rangga masih bisa melawannya dan mengejar Ranjit beserta anak buahnya. Rangga terus mengejar Ranjit hingga dia tak berdaya. Di saat itu, Dharmendra siap menembaknya, tapi Rangga menajongnya.
Mereka baku hantam di sana dan akhirnya Rangga menembak tangan Damendra. Di saat itu Rangga berkata bukan Bila yang akan membunuhnya, tapi Rangga dari Pisak 46, yang akhirnya Damendra terkejut karena mereka kecolongan lagi. Di saat yang bersamaan pasukan polisi datang mengepung mereka. Rashid juga berhasil ditangkap dan tak jadi terbang saat itu. Senjata mengarah ke arah Rangga. Damendra senang dan dia mengatakan kalau dia adalah Bila. Rangga juga berkata kalau Damendra adalah iblis. Lalu Aditya datang dan mengarahkan senjatanya ke arah Damendra karena dia tahu Damendra adalah iblis. Dia berkata kalau semua ini adalah rencana Rangga untuk membuka kedoknya. Di saat Aditya mendekat, Damendra menyandera Aditya, tapi Rangga menembak kakinya, yang akhirnya Damendra diberondol oleh pasukan polisi, yang akhirnya dia tewas ketika Aditya berterima kasih kepada Rangga dan Maya menghampirinya. Dia tak percaya kalau Rangga akan menyelamatkannya. Dia akhirnya memutuskan pulang ke Pisak 46. Di sana, Rangga menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Dia berencana mendirikan panti asuhan, sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga universitas tanpa pungutan biaya apapun. Mereka bertanya bagaimana Rangga bisa membangun sekolah-sekolah itu. Lalu Rangga menjawab kalau sebelumnya dia mencuri 4 koper penuh uang Bila saat itu. Lalu Maya berkata bagaimana kalau 4 koper uang itu sudah habis, dan Rangga pun menjawab. Dan film pun berakhir.